Hari ini saya akan lanjutkan kuliah kita, yaitu materi yang akan kita bicarakan adalah tentang genetika kelamin atau secara umum penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Sebelum saya lebih jauh berbicara tentang jenis kelamin pada tumbuhan, karena mata kuliah kita adalah genetika tumbuhan, maka saya akan sampaikan secara umum penentuan jenis kelamin khususnya di manusia dan di binatang tingkat tinggi ya, karena pada manusia dan binatang tingkat tinggi itu penentuan jenis kelaminnya relatif lebih simpel karena tidak seperti binatang, tidak seperti tumbuhan umumnya jenis kelamin itu nanti kita lihat ada yang pada umumnya tumbuhan itu kan punya double jenis kelaminnya. Dia bisa sebagai jantan, bisa sebagai betina. Baik. Nah, saya akan mulai pembicaraan kita dengan menyampaikan sesuatu yang saya yakin Anda sudah pernah mengenalnya, sudah familiar dengan Anda, sehingga nanti akan lebih mudah kita masuk ke materi selanjutnya nanti. Saya tampilkan gambar ini, yang pasti Anda sudah mengenal ya. Ini adalah set kromosom yang dimiliki oleh manusia, genom manusia ya. Ada 22 pasang autosom plus 1 pasang kromosom kelamin. Kenapa disebut kromosom kelamin? Karena dari penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa pasangan-pasangan kromosom itulah yang menentukan jenis kelamin manusia. Kita mengenal manusia jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki set pasangan autosom yang kromosom 1 sampai 23 itu sama. Sementara yang satu pasang yang terakhir, yang pasangan 23, itu nanti itulah yang akan menentukan apakah manusia itu berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah, pada manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dia akan memiliki pasangan kromosom yang XY, ya XY. Jadi 22 pasang plus 1 pasang XY, berarti dia memiliki jenis kelamin laki-laki. Kemudian jika dia memiliki pasangan kromosom kelamin XX, maka dia akan memiliki jenis kelamin perempuan. 22 pasang kromosom autosom ya plus 1 pasang kromosom XX, dia akan memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, pada genetika, maka ketika makhluk hidup memiliki pasangan kromosom kelamin yang seperti ini, ya berbeda seperti ini, XY, maka dia disebut sebagai makhluk hidup yang heterogametik. Sementara yang memiliki pasangan kromosom yang sama begini ini, XX, maka disebut sebagai homogametik. Apa maksud heterogametik? Yaitu adalah hetero itu kan berbeda, gametik itu gamet ya. Kenapa disebut heterogametik? Karena ketika nanti sel ini kan ibaratnya sebuah sel yang memiliki pasangan-pasangan seperti itu. Ketika sel itu membelah meiosis membentuk gamet, maka bagi makhluk hidup yang berjenis atau manusia tadi yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia akan mempunyai gamet ya dua macam, di mana atau gamet yang berbeda, di mana selain satu sel N dari autosom tadi, dia akan memiliki gamet yang memiliki kromosom X saja dan satu tipe gamet lagi yang memiliki kromosom Y saja. Oke. Sementara yang berjenis kelamin betina selain 22 sel N hasil pembelahan meiosis yang sel autosom, dia akan memiliki sel-sel yang jadi dari sel pembelahan tadi dia akan memiliki gamet yang memiliki kromosom X saja dan satu gamet juga yang memiliki tipe gamet yang sama X.
karena tadi pasangannya adalah XX. Karena yang ini menghasilkan XY, maka disebut sebagai heterogametik, dan ini menghasilkan X dan X, maka dia disebut sebagai homogametik. Oke. Nah, sebenarnya penentuan jenis kelamin itu tidak semuanya mengikuti pola seperti itu. Ya, tidak semuanya mengikuti pola seperti itu, XX dan XY seperti itu. Maka saya akan sampaikan beberapa tipe atau pola penentuan jenis kelamin yang lain, ya, selain dengan yang dimiliki oleh manusia ini. Saya akan jelaskan di sini, ya. Saya akan jelaskan melalui sebuah diagram agar lebih jelas. Saya akan mulai dari sex determination atau penentuan seks, penentuan jenis kelamin. Pada dasarnya ini dibagi menjadi dua sebenarnya. Nanti ada yang male heterogametic dan yang female heterogametic. Yang male heterogametic itu contohnya di manusia tadi, ya. Salah satu contohnya adalah yang manusia tadi, yaitu yang mengikuti pola XX dan XY, ya, XX dan XY. Di mana ketika ada, ingat bahwa tadi ini kan jantan saya simbolkan begini, ya, ini betina. Bahwa yang jantan nanti ketika terjadi pembuahan, yang jantan itu akan ini jantan itu akan menghasilkan gamet X dan Y, sementara yang betina akan menghasilkan gamet X dan X. Maka ketika terjadi pembuahan, anakan membentuk anakan yang mempunyai genotip nanti X, maksudnya genotip itu dia akan mempunyai pasangan kromosom XX, ya, dalam hal ini, dalam konteks pembicaraan ini. Yang ini juga XX, yang ini XY, yang ini XY. Ingat bahwa kita sedang bicara tentang pembuahan, dan kita bicara tentang total kromosom, ya, bukan tentang satu gen tertentu. Karena kita sedang bicara tentang kromosom kelamin tadi yang menentukan jenis kelamin. Maka individu yang seperti ini, dia akan memiliki fenotip kelamin tadi apa? Betina, ya. Yang ini juga betina. Sementara yang ini akan memiliki jenis kelamin jantan. Yang ini akan memiliki jenis kelamin jantan. Oke, itu yang sudah kita jelaskan tadi. Contohnya ini adalah di manusia. Dan ada contoh lagi yaitu di Drosophila, ya. Drosophila. Lalat buah, ya, lalat buah. Oke. Yang ini akan kita hapus. Nah, ternyata ada juga penentuan jenis kelamin yang tidak mengikuti pola seperti ini, tetapi dia tetap heterogametik, mengikuti pola heterogametik. Di mana pada makhluk hidup seperti ini, penentuan jenis set kromosomnya yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan XX dan XY, tetapi disebut sebagai XX dan X0 atau XO, ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena pada individu yang jantan itu ditemukan bahwa kromosom kelaminnya itu ternyata tidak memiliki pasangan. Ya, satu set kromosom kelaminnya itu tidak memiliki pasangan. Sementara yang betina sama, yaitu pasangannya XX tadi, satu pasangan yang bentuk kromosomnya sama. Sehingga ketika nanti terjadi pembuahan, sama dengan tadi, ya, ada yang betina, dia akan menghasilkan gamet yang memiliki kromosom X dan memiliki kromosom X, sementara yang jantan akan memiliki gamet, menghasilkan gamet, yang satunya menghasilkan
memiliki kromosom X, sementara yang satunya itu tidak memiliki kromosom, tidak punya pasangan kromosom. Sehingga ketika terjadi pembuahan nanti akan ketemu yang ini XX, yang ini XX, yang ini X0, yang ini X0. Yang ini berjenis kelamin betina, yang ini berjenis kelamin jantan. Ini maksudnya. Ya. Oke. Sebagai gambaran barangkali akan lebih jelas, saya akan kembali ke gambar tadi. Maksud bahwa yang berjenis kelamin jantan itu tidak punya pasangan itu adalah sebagai contoh ini ya, saya gambar karena sama dengan XXY tadi, hampir sama gitu ya. Maka umpamanya begini, ini tidak ada gitu. Sorry. Ini itu umpamanya nggak ada. Jadi yang betina itu memiliki XX, yang jantan itu X saja gitu. Makanya diberi simbol X0 atau XO ya. Itu. Oke, ini contohnya ada di belalang ya, belalang. Yang memiliki tipe seperti itu disebut sebagai tipe XX, X0 atau XXXO ya. Oke, kita sudah mengenal dua, yaitu tipe sex determination yang heterogametik. Heterogametik maknanya jantan heterogametik, di mana dari gamet-gamet jantan lah nanti yang menentukan jenis kelamin keturunannya. Ini tadi kan yang menentukan jenis kelamin keturunannya kan ini, yang gamet-gamet dari yang jantan tadi. Oke, saya teruskan. Nah, ternyata kemudian di makhluk hidup yang lain itu ditemukan fenomena yang berbeda daripada tipe XXXY maupun XXX0 tadi. Ya, berbeda. Mirip tetapi berbeda, di mana perbedaannya itu terletak pada posisi mana yang memiliki kromosom berbeda tadi, memiliki pasangan kromosom berbeda. Kalau yang male heterogametik tadi, yang jantan yang memiliki gamet yang berbeda, yang berikutnya ini adalah yang betina, makanya disebut sebagai female heterogametik, itu yang memiliki tipe gamet yang berbeda. Sama dengan tadi sebenarnya XX, yaitu untuk yang betina. Ini yang pertama ya, ini juga dibagi dua nanti. Dan XY untuk yang jantan. Tetapi agar nanti tidak membingungkan dengan yang terbalik ya, karena ini adalah female heterogametic, maka justru yang XX itu yang jantan, yang XY itu yang betina. Prinsipnya sama dengan tadi, ya XX itu, tetapi yang di sini XX itu jantan, XY itu betina. Makanya disebut sebagai female heterogametic karena inilah yang nanti akan menghasilkan gamet yang berbeda. Nah, tetapi karena agar tidak membingungkan dengan sistem yang tadi sudah kita pelajari tadi, maka untuk yang tipe ini atau sistem ini, maka simbolnya itu diubah agar tidak membingungkan ya. Di mana untuk yang XX itu diganti simbolnya menjadi ZZ ya, ZZ. Kemudian yang hetero, yang female itu disebut sebagai ZW, ZW. Di mana kalau kita gambarkan sebuah persilangan ya atau perkawinan, tadi sudah kita sebutkan bahwa yang berbeda itu adalah yang betina, female heterogametic. Berarti inilah yang betina. Ini yang jantan. Maka ketika terjadi pembuahan, individu jantan itu akan menghasilkan gamet yang sama, Z dan Z,
Sementara ini yang jantan ya. Sementara yang betina akan menghasilkan gamet yang berbeda, yaitu Z dan B. Ketika terjadi pembuahan akan terbentuk anakan yang mempunyai genotip ZZ, yang ini juga ZZ, yang ini ZW, yang ini ZB. Di mana yang ini memiliki jenis kelamin jantan, yang ini memiliki jenis kelamin betina. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini adalah tipe ZZ dan ZW. Contoh spesies yang memiliki sistem ini adalah kupu-kupu misalnya, salah satunya ya. Oke, lalu selanjutnya ada satu tipe lagi yang sebenarnya sama juga dengan tipe XXX0 tadi, tetapi sama dengan tadi, agar tidak membingungkan maka diberi simbol yang berbeda. Maka diberi simbol Z dan ZO atau Z0 ya. Sama, di mana yang ini yang berbeda itu adalah yang betina ya. Di mana perbedaannya itu adalah bukan perbedaan struktur, tetapi dia hanya memiliki satu kromosom saja di pasangan kromosom kelaminnya itu. Sementara ini memiliki dua kromosom yang strukturnya sama, yang jantannya. Dan kalau terjadi pembuahan atau perkawinan antara individu jantan dan individu betina, individu jantan akan menghasilkan gamet Z, gamet yang memiliki kromosom Z dan satunya juga sama memiliki Z. Sementara yang betina akan menghasilkan gamet yang mempunyai dua tipe, yaitu tipe gamet yang memiliki kromosom kelamin Z dan tipe gamet yang tidak memiliki kromosom kelamin tadi. Sehingga kalau ketemu akan menghasilkan individu yang bergenetik ZZ, yang ini ZZ, yang ini Z0 atau ZO, yang ini ZO juga. Ini adalah individu jantan, yang ini adalah individu betina. Oke, yang sistem terakhir atau tipe terakhir ini juga contohnya ada pada kupu-kupu, dan yang lain itu ngengat ya, ngengat. Sejenis kupu-kupu juga ngengat. Oke, itu beberapa tipe penentuan jenis kelamin yang perlu Anda kenal sebelum kita nanti bicarakan penentuan jenis kelamin di tumbuhan. Baik, saya lanjutkan. Ini uraian yang tadi sudah saya jelaskan ya, nanti bisa dibaca. Saya teruskan saja. Oke, ini juga saya lewati saja. Ini tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada hal lain yang menarik, yaitu bahwa ternyata ada gen-gen tertentu yang dia terpaut. Ingat istilah pautan ya, yaitu pautan adalah peristiwa di mana gen-gen itu terletak pada kromosom yang sama. Jadi ternyata pada kromosom kelamin tadi itu ada juga beberapa ditemukan gen-gen untuk sifat yang lain, sehingga disebut bahwa gen itu terpaut dengan kromosom kelamin tadi. Ya, beberapa seperti itu. Yang paling jelas ditemukan pada manusia ya. Pada manusia itu misalnya sifat telinga berbulu, hemofilia, buta warna, dan sifat yang terdapat seks itu ada ya. Misalnya saya sebutkan contoh satu saja, buta warna misalnya. Buta warna ini hanya dibawa oleh jenis kelamin laki-laki. Tidak ada perempuan yang buta warna. Ya. Buta warna pasti dijumpai pada jenis kelamin laki-laki, sehingga dikatakan bahwa sifat buta warna itu terpaut dengan jenis kelamin. Kemudian juga pada binatang tingkat tinggi, pada ayam ditemukan sifat bulu bergaris itu pada ayam tertentu ya, itu ternyata berkait dengan jenis kelamin tertentu. Oke, saya teruskan, ini hanya ilustrasi saja, nanti bisa dilihat. Sekarang kita akan bicarakan fenomena jenis kelamin pada tanaman tingkat tinggi. Beberapa istilah pasti juga sudah Anda kenal. Saya tadi sebutkan bahwa di tumbuhan itu agak kompleks ya, karena jenis kelamin itu pada umumnya tanaman itu jenis kelaminnya kan double ya. Dia memiliki organ kelamin jantan dan sekaligus memiliki organ kelamin betina. Nah, yang seperti itu maka disebut sebagai tanaman yang hermafrodit, yaitu individu yang memiliki organ kelamin jantan dan betina sekaligus di dalam satu bunganya
dalam satu bunganya, ya. Atau disebut juga tanaman berkelamin ganda, biseksual. Bunganya lengkap, ya, ada bagian jantan dan bagian betinanya. Mungkin ada ilustrasinya, nah seperti ini. Jadi dalam satu individu bunga, dia memiliki ovari sebagai representasi dari apa namanya, kelamin betina, ovari ya. Dan dia memiliki anter yang nanti akan menghasilkan polen sebagai representasi dari jenis kelamin jantan. Sebagian besar tanaman atau tumbuhan memiliki tipe bunga yang seperti itu yang disebut sebagai hermafrodit. Tetapi ada juga tanaman-tanaman tertentu, spesies-spesies tertentu yang disebut sebagai tanaman berumah satu atau monosius, di mana benang sari dan putiknya itu terdapat pada bunga yang berbeda. Ingat, bunga yang berbeda, tetapi masih terletak pada satu tanaman yang sama. Contoh yang paling konkret yang sering Anda lihat adalah di tanaman jagung. Jagung itu kan punya bunga jantan, dalam satu tanaman itu ada bunga jantan yang kita sebut sebagai malai ya. Bunga jantannya itu disebut sebagai malai yang letaknya di atas itu, atau bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai tassel. Dan bunga betinanya itu sebagai rambut tongkol itu, rambut tongkol. Rambut tongkol yang istilahnya itu disebut sebagai silk. Ya, itu bunga betinanya. Tanaman yang seperti itu disebut sebagai tanaman berumah satu atau monosius. Kenapa tadi saya sebutkan jenis kelaminnya kompleks? Ya karena tidak bisa disebut sebagai tanaman jantan maupun tanaman betina kan dalam hal ini ya. Oke, kemudian yang ketiga, ada jenis tanaman yang berumah dua atau disebut sebagai dioecious, di mana dalam satu spesies ini bunga jantan dan bunga betina itu terletak pada individu tanaman yang berbeda. Jadi ada tanaman yang hanya memiliki bunga jantan saja. Artinya bunga jantan itu bunganya hanya memiliki organ jantan saja. Sehingga nanti dia disebut sebagai tanaman jantan. Dan ada tanaman lain yang hanya memiliki organ betina saja. Sehingga atau memiliki bunga betina saja karena memiliki organ betina saja. Yang nanti selanjutnya tanaman ini disebut sebagai tanaman betina. Nah, kita mengenal tadi yang manusia jantan dan betina atau laki-laki perempuan tadi mungkin padanannya ada di sini ya, ada tanaman jantan dan ada tanaman betina. Disebut sebagai tanaman yang dioecious atau berumah dua. Contohnya misalnya ada di tanaman asparagus, tanaman kurma, dan tanaman bayam. Meskipun sebagai catatan ya bahwa seringkali ditemukan bahwa mungkin tidak semua bayam nanti akan begitu, tidak dioecious ya. Tapi ditemukan bahwa ada bayam-bayam yang dioecious. Oke, itu pembagian jenis kelamin pada tanaman. Baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa fenomena yang terjadi pada berkaitan dengan jenis kelamin ya pada tanaman tingkat tinggi. Ini pertama akan kita lihat pada tanaman spesies Melandrium album ya. Di mana penentuan jenis kelaminnya itu mengikuti tipe XXXY tadi, XXXY. Sesuatu yang menarik adalah bahwa dia itu memiliki gen lain ya yang terpaut dengan kromosom kelamin tadi ya, di mana gen itu adalah gen yang mengendalikan daun, bentuk daun, yaitu daun lebar dan daun sempit yang diberi kode huruf B besar dan B kecil. B besar kalau mempunyai daun lebar dan B kecil yang mempunyai daun sempit. Kita akan lihat bagaimana mekanisme dari pewarisan sifat ini. Sebuah contoh persilangan ya, misalnya tanaman betina. Nah, ketika kita membicarakan genetika kelamin ini, maka jantan dan betina ini menjadi penting ya, menjadi penting karena kita sedang memperhatikan dia sebagai salah satu fenotip. Kalau dulu ketika di Mendel nggak peduli kita jantan dan betina, nanti dibolak-balik soalnya sama saja, gitu ya. Tapi ketika kita bicara genetika kelamin, maka jantan dan betina itu adalah sebagai salah satu fenotip. Ya ingat jenis kelamin itu kan fenotip juga yang harus diperhatikan. Makanya di sini disebutkan tanaman betina homozigot berdaun lebar. Jadi fenotipnya itu betina dan berdaun lebar. Ya, betina dan berdaun lebar. Kebetulan dalam kondisi homozigot. Diserbuki oleh tanaman jantan, ya disebutkan juga ini fenotipnya jantan dan berdaun sempit. Kalau dituliskan genotipnya
betina itu adalah XX karena dia tadi mengikuti XXXY ya. Betina itu adalah XX dan dia berdaun lebar homozigot, maka pangkatnya ini B besar, B besar. Sementara yang jantan, ya, karena sifat tadi itu menempel di kromosom X saja, tidak menempel di kromosom Y, menempel di kromosom X, ya, dan berdaun sempit, maka genotipnya seperti ini, X pangkatnya B kecil dan Y karena dia jantan. Ini berarti yang jantan, ini yang betina. Nantinya akan menghasilkan keturunan XB besar Y saja, XB besar Y saja. Berarti dia kan jenis kelaminnya jantan, berdaun lebar. Ya, kenapa begitu? Kenapa tidak menghasilkan XB besar, XB kecil? Karena XB kecil ini akan mati dalam tepung sari. Jadi kalau tepung sarinya itu memiliki gametnya itu memiliki kromosom XB kecil itu yang mengandung B kecil itu, maka dia akan mati. Jadi mestinya kan begini ya, kalau misalnya saya gambarkan di sini persilangannya XB besar, XB besar, XB kecil, Y. Ini gametnya kan XB besar. Oke, yang ini gametnya XB kecil dan Y. Mestinya keturunannya kan XB besar, XB kecil, dan XB besar, Y. Tetapi tadi ada catatan bahwa ketika polennya itu, yang jantannya itu memiliki gamet yang memiliki B kecil, maka dia akan mati. Sementara ini tidak masalah, maka ini juga tidak terbentuk. Yang terbentuk hanya individu yang ini. Dan ini fenotipnya adalah karena dia XY, maka dia jantan. Dan dia B besar, maka daunnya lebar. Ya, jantan berdaun lebar. Oke, coba kita lihat sekarang kasus yang lain. Kalau misalnya tanaman yang disilangkan adalah tanaman betina heterozigot, berdaun lebar. Heterozigot berdaun. Sebenarnya kalau disebut heterozigot pasti berdaun lebar ya, pasti berdaun lebar. Yang diserbuki tanaman jantan berdaun sempit. Jantan berdaun sempit. Oke, kita tuliskan dulu genotip yang benar dari tetua-tetuanya. Betina itu berarti yang XX ya. X ini betina. Heterozigot. B besar, B kecil. Kalau B besar, B kecil pasti dia berdaun lebar karena ada B besarnya di sana. Oke. Kemudian yang jantan XY jantan yang menunjukkan jantannya. Kemudian berdaun sempit. X-nya itu membawa gen B kecil karena berdaun sempit. Ya, oke. Sama dengan tadi, bisa dibuat diagram persilangannya XB besar, XB kecil, XB kecil, Y. Yang ini menghasilkan gamet XB besar, XB dan XB kecil. Yang ini menghasilkan gamet XB kecil, Y. Ingat tadi bahwa ketika di polen itu mengandung kromosom yang X yang memiliki gen B kecil, maka dia akan mati, tidak terbentuk. Maka dalam kasus ini, yang terbentuk nanti hanya XB besar Y dan XB kecil Y. Ini jenis kelaminnya apa? Jantan. Daun lebar atau sempit? Lebar. Karena ada B besar di sini. Yang ini sama-sama jantan karena XY. Daun lebar atau sempit? Sempit karena B kecil ini. Oke, jadi nanti akan menghasilkan ini ya keturunan XB besar Y dan XB kecil Y saja. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Misalnya yang persilangannya itu adalah antara betina heterozigot berdaun lebar. Ingat tadi kalau heterozigot pasti berdaun lebar sebenarnya ya. Kemudian jantan diserbuki oleh jantan berdaun lebar. Betina berarti XX heterozigot B besar B kecil.
ini betina. Jantannya berdaun lebar, jantannya X, Y, berdaun lebar, di sini berarti B besar. Bagaimana persilangannya? X, B besar, X, B kecil disilangkan dengan X, B besar, Y. Ini akan menghasilkan gamet yang mengandung kromosom X, B besar. Yang ini X, B kecil. Yang ini X, B besar, dan Y. Ingat tadi, pada polen itu jika ada XB kecil saja yang akan mati. Kalau dia mengandung XB besar, dia tetap hidup. Sehingga polen itu tetap hidup. Sehingga keturunan yang terjadi nanti adalah XB besar, XB besar. Ini ya. Kemudian yang ini XB besar Y. Kemudian yang ini ketemu ini XB besar. Ingat nulisnya tetap yang besar yang di depan. XB besar, XB kecil. Satu lagi yaitu yang ini ketemu ini X, B kecil, Y. X-nya ditulis yang depan. Oke, yang XB besar, karena dia XX berarti dia betina. Karena ada B besar di sana maka berdaun lebar. Yang ini yang kedua, karena XY maka dia jantan. Ada B besar di sana maka dia berdaun lebar. Ini XX lagi, maka dia betina. Karena ada XB besar di sana maka dia berdaun lebar. Dan ini XY maka dia jantan. Dan karena B kecil saja yang ada di sana maka dia berdaun sempit. Oke, itu fenomena jenis kelamin dan yang terpaut dengan sifat tertentu yang terpaut dengan kromosom kelamin pada tanaman melandrium ya, pada tanaman melandrium. Ini spesifik kasus pada genetika. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa genetika itu kan seringkali menjelaskan tentang kasus-kasus tertentu yang sudah diketahui. Nah, nanti kalau terdapat fenomena yang sama, kita tinggal mengacu pada kasus ini. Oh, ternyata ini sama dengan yang sudah pernah ditemukan. Oke, saya lanjutkan. Kita bicara pada fenomena jenis kelamin pada jagung sekarang ya. Ada di jagung itu ditemukan gen-gen mutan yang ekspresinya itu unik. Ekspresinya unik. Disebutkan gennya itu disimbolkan dengan SK. Ingat ini adalah satu gen ya, bukan pasangan SK. Dituliskan S-nya besar sehingga dia dalam kondisi dominan ya. Dan S-nya kecil K. Di mana kalau S besar itu fenotip yang muncul nanti dia terbentuk rambut-rambut tongkol, normal kan, tongkolnya membentuk rambut-rambut ya, tanaman normal. Tetapi yang SK kecil ya, itu di tongkolnya itu tidak terbentuk rambut. Sehingga malainya tetap normal, sehingga tanaman ini disebut kemudian menjadi tanaman yang jantan, karena yang berkembang hanya organ jantan saja nanti. Oke, sementara itu ada gen lain yang disebut sebagai gen TS2. TS itu T-cell sebenarnya ya, kalau SK itu silk ya. TS2 yang dalam kondisi dominan, maka dia terbentuk malai. Normal ya, terbentuk malai sehingga tanaman itu normal. Dan yang TS kecil, maka ini ada yang aneh, malainya itu keluar bijinya. Jadi malainya itu keluar rambutnya dan keluar bijinya. Maka dia disebut sebagai tanaman betina. Karena baik di bawah yang di tongkolnya itu dia nanti keluar betina maupun tidak, maka kan tetap betina karena yang malainya juga membentuk tanaman betina, bunga betina gitu. Maka tanaman disebut sebagai tanaman betina. Oke, kita lihat ini ilustrasinya ya, yang tadi yang malainya itu keluar tongkolnya, meskipun tidak normal pasti ya, keluar rambut dan keluar tongkolnya pasti tidak normal sebenarnya, tidak seperti kalau tongkol yang di bawah. Ini contoh persilangannya. Kalau terjadi persilangan antara tanaman yang tidak berambut tongkol, tanaman jantan ya, dan tanaman yang dengan malai berbiji tadi ya, maka tetuannya digambarkan seperti itu. SK besar, SK besar, TS kecil, SK kecil, TS besar. Maka F1-nya adalah SK besar, SK kecil, TS besar, TS kecil. Normal dia, karena dia punya ini dan punya ini. Ketika nanti di selving, maka akan membentuk keturunan yang seperti itu ya.
9 SK besar TS kecil, TS besar yang tanamannya normal, 3 SK kecil TS besar, tongkolnya tidak berambut sehingga menjadi tanaman jantan, 3 SK besar TS kecil yang menjadi tanaman betina karena malainya berbiji tadi, dan 1 SK kecil TS kecil, yaitu tongkol tidak berambut, malai berbiji, dan ini disebut sebagai tanaman betina. Oke, nah ini yang menarik. Ketika di dalam satu populasi itu terdapat tetua yang begini genetiknya, yang terakhir tadi ya, yang ini. Jadi ini ditanam dalam satu populasi gitu ya, dalam satu populasi dengan yang ini. Mana tadi? Yang ini. Ya. Ingat, ini adalah tanaman jantan, ini tanaman betina. Berarti ini hanya bisa berlaku sebagai jantan dan ini hanya bisa berlaku sebagai betina, nggak bisa terbalik. Tidak seperti jagung normal ya. Kita lihat seperti itu. Kita akan lihat keturunannya. Keturunannya ternyata di F1-nya menghasilkan satu bagian tanaman yang SK kecil, TS kecil, dan satu bagian SK kecil, TS besar, TS kecil. Anda lihat, ini sama persis dengan ini, dan ini sama persis dengan ini. Ingat bahwa ini tadi hanya bisa menjadi tanaman jantan, dan ini hanya bisa menjadi tanaman betina. Sehingga kalau dalam satu populasi itu terdapat 2 genotip ini, maka akan abadi nanti. Selalu menjadi jantan dan selalu menjadi betina, keturunannya juga begitu. Akan genotipnya akan selalu seperti itu dan satunya menjadi jantan, satunya betina. Nanti menghasilkan keturunan, ya seperti itu lagi. Gitu ya. Terus seperti itu. Ini fenomena unik yang terjadi pada tanaman jagung yang tadi karena dia memiliki gen-gen mutan tadi, gen-gen mutan. Dan karena dia mutan maka kejadiannya itu langka sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tapi ini adalah fenomena jenis kelamin yang seringkali dijumpai pada jagung. Oke, baik, kita akan bicarakan fenomena yang lain yaitu pada tanaman timun. Anda kenal timun, Anda harus bayangkan dulu ya tanaman timun. Tanaman timun itu kan bunganya banyak. Dalam satu batang tanaman itu ada bunganya banyak, nanti di setiap ketiak daun itu biasanya keluar bunga, itu kalau sudah masuk masa pembungaan. Nah, ternyata kita mengenal, kalau Anda jeli ya, sering melihat timun atau jenis kukurbitase yang lain ya, hampir sama. Tanaman timun itu ada bunga jantan dan bunga betina pada tanaman timun. Ini yang bunga betina ya, cirinya dia memiliki ovari seperti itu, bakal buah. Kalau yang jantan nggak punya. Sementara yang ini dia nanti punya polen ya. Kadang-kadang ini juga punya polen. Tapi cirinya kalau dia sebagai betina itu adalah bahwa dia, kalau dia punya polen berarti kan dia hermafrodit gitu ya. Oke, ada beberapa tipe tanaman timun, tipe jenis kelamin. Yang pertama disebut sebagai monoecisim, bukan monosius ya, tapi monoecisim. Berumah satu juga disebutnya. Ini di mana dia menghasilkan bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman. Seperti ya tadi monosius tadi, ada bunga jantan dan bunga betina di satu tanaman. Strukturnya hampir sama seperti itu, tidak seperti jagung yang berbeda sama sekali ya bentuk bunganya. Kalau ini hampir sama seperti itu, hanya dia bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman. Monoecisim. Nah, kebanyakan varietas-varietas timun yang ada sekarang itu dikembangkan yang seperti ini, monoecisim. Ya. Ingat bahwa nanti buah itu akan terbentuk dari bunga betina. Dan kita bisa nanti mengatur berapa buah yang akan kita, maksudnya berapa kita akan biarkan berapa buah yang ada dalam satu tanaman. Karena nanti banyaknya buah itu akan menentukan besarnya buah ya. Seperti itu nanti kita akan bisa atur pada ketiak yang mana yang akan kita biarkan dia menjadi buah. Misalnya itu sudah ada penelitian, nanti paling optimal kalau misalnya buahnya 3 misalnya, yang ada di ketiak yang kesekian misalnya gitu. Oke, kemudian fenomena yang kedua adalah fenomena gynoicism. Ini ternyata ada beberapa gen yang mengaruhi perkembangan bunga betina ya. Jadi nanti seringkali tanaman itu banyak muncul jantannya saja gitu. Gynoicism. Kemudian ada yang disebut sebagai andromonoicism. Ini varietas timun lama biasanya nih. Kalau yang pertama tadi varietas timun yang baru ya.
dikembangkan yang monoicism, yaitu dia membentuk bunga jantan dekat dengan pangkal tanaman. Artinya ketika tanaman tumbuh, bunga yang pertama kali keluar itu biasanya jantan, kemudian disusul bunga lengkap pada cabang-cabang berikutnya, bunga hermafrodit maksudnya. Ya, yang itu nanti bisa menghasilkan bunga. Kemudian hermaphroditism itu varietas timun yang hanya menghasilkan bunga lengkap saja, semuanya lengkap. Ya, semuanya lengkap. Ya, dikembangkan dari persilangan betina Ginoseus dan tanaman Andromonaceus. Ya. Oke, itu fenomena jenis kelamin pada tanaman timun. Nah, itu saudara-saudara sekalian, materi kita hari ini membicarakan tentang penentuan jenis kelamin atau genetika jenis kelamin. Ingat bahwa jenis kelamin adalah juga sebuah fenotip, maka pasti dia juga diwariskan, dan kita tadi sudah mempelajari bagaimana secara umum jenis kelamin itu diwariskan, dan kita mempelajari bagaimana penentuan jenis kelamin pada tanaman tingkat tinggi yang agak sedikit kompleks tadi, dan ada beberapa fenomena-fenomena menarik yang dijumpai pada penentuan jenis kelamin beberapa spesies tanaman tadi. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti silahkan dipelajari kembali. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.